Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan untuk rezeki kalian dalam usahanya masing-masing. Oke, di sini kita akan memperlihatkan nanti ya seperti judul di video ini, yaitu melihat atau mengecek anakan tunggal dari silangan burung kacer dan burung koci ya teman-teman. Tapi untuk sebelumnya kita seperti biasa akan melihatkan burung-burung yang ada di sini. Ini paginya agak cerah, agak mendung juga. Jadi ya beginilah untuk keadaan burung-burung yang ada di sini. Kita saksikan bersama-sama burung jinak yang kita pelihara dalam tanpa kandang ya. Tentunya itu tanpa kandang. Jadi untuk burungnya itu nggak bisa semua kita videokan bersama. Karena untuk video ini adalah video yang live ya atau langsung. Jadi ya kita videokan, kita perlihatkan yang ada saja. Semoga nanti di sepanjang video ini ada burung-burung yang jarang pulang untuk terlihat di sini juga ya teman-teman. Di sini kita juga akan membahas untuk penjodohan burung ya. Jadi ada burung yang telurnya itu cuma 2, mentoknya 3, dan di sini ada burung juga yang bertelur sampai 6 butir itu ya. Jadi ada penjodohan yang paksa ya. Jadi kalau ada yang cuma 2 dikandangkan, mereka kadang walaupun sebenarnya nggak jodoh tapi mereka jodoh karena memang adanya ya cuma dua-duanya di kandang ya, sehingga jodohnya itu paksa. Jadi telurnya itu cuma dikit gitu kan. Nah yang seperti itu sering terjadi di sini, dan yang teman-teman tanyakan kenapa punya aku telurnya cuma 2, 3-nya itu jarang, dan kadang juga sampai nggak netas, dan kadang juga ada yang tidak dirami gitu kan. Nah, di sini berdasarkan burung yang kita pelihara di sini itu berdasarkan perjodohan koloni ya, itu telurnya bisa banyak gitu karena mereka jodohnya itu beneran gitu, bukan jodoh paksaan kan. Jadi mereka koloni milih jodoh sendiri di alam-alam seperti ini. Koloni itu banyak, jadi mereka berjodoh satu persatu sehingga menghasilkan telur yang banyak, menghasilkan anak yang banyak gitu ya. Jadi untuk pemeliharaan burung seperti ini sebenarnya mempermudah untuk berkembangbiakan. Bahkan nggak cuma burung jalak saja, pernah kita juga coba itu ada burung gereja itu tapi nggak bisa perlihatkan ya, karena untuk telurnya itu bersarang nanti di rumah-rumah malahan. Bahkan kemarin ada yang di masjid juga gitu kan, jadi nggak bisa melihatkan. Padahal burungnya itu kita bawa itu banyak dulu, ada 6 ekor dari tempat lain gitu kan. Di sini masih ada berkembang biak tapi nggak bisa diperlihatkan ya, paling untuk indukannya sering terlihat di sini gitu. Dan ada juga pernah burung ciblek juga ya. Kalau yang baru gabung silahkan cek video sebelumnya, itu burung ciblek sampai beranak, sampai kita ambil anaknya. Dan untuk pelanduk semak ya itu juga pernah sampai beranak juga gitu kan. Dan mungkin ada burung-burung yang lain yang nggak bisa kita perlihatkan gitu. Nah di sini yang ada burung ditaruh di kandang ini ada burung peci, burung ciblek, dan burung murai ya. Jadi burung murai ini udah beranak juga tapi sayang itu untuk matanya yang satu nggak bisa melihat gitu, kena katarak. Jadi kita kandangan dulu ya, kita mau lepaskan juga nanti ya terbangnya ngawur karena mereka itu cuma sendiri kan. Jadi kita nggak bisa melepaskan dulu ya, intinya kita rawat dulu bagaimana nanti ke depannya ya. Intinya sekarang kita masih bisa terus membudidayakan semua burung yang langka dan semua burung yang intinya itu habitatnya ada di sini, biar mereka itu bisa hidup dengan aman. Amannya itu ya bisa menemukan makan sendiri di sini, bisa menemukan makanan-makanan yang seperti di tempat mereka itu bisa mencari makan ya, karena emang habitatnya itu ada di sekitar sini gitu. Nggak seperti burung LB ya. Untuk burung LB itu karena dia bukan burung sini, jadi kita pelihara di luar juga, tapi untuk sarangnya tetap di rumah. Nanti kita bisa memperlihatkan ya teman-teman. Dan untuk pagi ini sepertinya tadi mendung, sekarang panas gitu kan. Jadi ada mendung, ada panas. Nah di sini kita kesempatan banget nih untuk memperlihatkan burung-burung yang sedang berjemur, dan kita latih juga untuk belajar tanpa kandang ya, dan belajar
aman atau belajar hati-hati dengan ancaman predator ya. Jadi mohon maaf banget kalau ulasan kami tidak jelas ya, karena di sini untuk ulasan itu menyesuaikan video gitu. Jadi kadang kata-kata yang belum selesai sudah disambung lagi dengan yang lain gitu kan. Tapi intinya di sini semoga ya teman-teman bisa tetap terhibur, ada juga yang termotivasi gitu kan. Ya semoga bisa juga ada yang bisa memelihara burung-burung dengan cara seperti ini. Mungkin nggak semua burung bisa dipelihara seperti ini karena tempat kalian yang mungkin ada hidup di komplek, di perkotaan gitu kan. Jadi kalau baru berlatih ya mungkin bisa saja mereka tidak pulang, karena untuk rumah-rumah yang di komplek itu bentuknya sama gitu kan. Ya mungkin hanya burung-burung yang sudah terlatih saja yang bisa pulang pergi di tempat kalian yang rumahnya itu di tempat-tempat komplek teman-teman. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberi komentar, sudah memberi saran dan memberi semuanya di sini. Dan intinya di sini kita bisa belajar bersama tentang budidayakan burung, tentang melihara burung, tentang menyesuaikan makanan burung. Menyesuaikan itu ibaratnya kayak LB dikasih makan pisang itu kan nggak mungkin ya. Jadi dia menyesuaikan makanan burung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis dan nama burung-burung yang kita pelihara ya teman-teman. Kalau di sini untuk burung LB itu memang sudah mau makan ulat ya, padahal harusnya nggak mau ya, tapi di sini senang banget sama ulat. Seperti video-video yang dulu kita pernah juga melepaskan burung LB, bahkan jumlahnya sampai puluhan ya. Dan walaupun akhirnya itu ada yang ketangkap orang, karena burung LB itu kalau ada suara burung LB di kandang dikejar gitu, sehingga ya memang kita harus perlu pemantauan yang lebih bagus lagi ya. Jadi nggak seperti burung jalak gitu. Ya mudah-mudahan dengan di sini kita merilis lagi nanti bisa banyak lagi, dan walaupun habitatnya nggak ada di sini, paling tidak ya bisa tidak dikandangkan gitu kan. Jadi bisa keluar masuk seperti layaknya burung-burung di alam liar teman-teman. Nah di sini kita terganggu banget ya, selalu terganggu dengan burung yang sedang ngeram ini. Kita nanti bisa lihat untuk sarang-sarangnya juga ya teman-teman. Ini kita mau apa namanya, menjebak mereka dulu ya, biar burung-burung yang di atas itu mau turun dan kita bisa memperlihatkan kepada kalian semua di sini. Oke, dan untuk penangkapan ini nggak bisa ya, untuk dipaksakan itu nggak bisa ya, kasihan juga. Jadi kita akan melakukan penjebakan dengan makanan dan kandang. Itu udah masuk yang satu. Dan biasanya burung yang jodohnya beneran itu selalu bareng gitu, apalagi yang sedang ngeram itu kan. Jadi selalu bareng, udah masuk. Oke. Dan aman, kita kandangan dulu ya, biar semua burung yang ada di sini bisa ngumpul di sini, bisa kita perlihatkan di video kali ini ya teman-teman. Dan ini ada burung yang di belakang nih, burung LB dan burung kutilang juga nih, sukanya di apa namanya kamera gitu, sehingga kameranya itu seperti ini, padahal udah saya letakkan nih di tripod ya teman-teman ya. Maaf ya, ini gambarnya goyang-goyang seperti ini, tapi abaikan ya, karena di sini kita hanya mau memperlihatkan burungnya. Kita fokus sama videonya saja teman-teman, walaupun gambarnya goyang-goyang seperti ini. Nah kemarin ada yang nanya burung murainya perkembangannya seperti apa nih, langsung ya. Jadi pada hari ini kita perlihatkan murainya sudah berekor panjang, walaupun dari jauh itu kita lihat seperti burung kacer ya, karena dulu pernah untuk indukannya kita silangkan sebenarnya dengan burung kacer sama burung murai, tapi gagal gitu kan ya, karena untuk indukannya itu matanya katarak, jadi kurang gitu ya. Kalau murai sama murai itu walaupun katarak, kalau udah jodoh bisa, nggak masalah gitu kan. Dan untuk anaknya itu nggak ngikutin katarak, anaknya itu ya sama seperti burung-burung yang indukannya itu tidak katarak gitu kan. Tapi di sini emang nggak bisa kalau kita silangkan dengan burung kacer, sehingga burung kacernya itu kita silangkan dengan burung koci. Dan ini adalah anakan murai asli, tapi untuk dilihat dari jauh memang seperti kacer karena dadanya itu kelihatan seperti putih gitu ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah sudah beberapa hari sehat, dan ya meskipun ini masih sering kita kandangkan kalau di malam hari,
karena nggak mungkin kita biarkan kalau di malam hari itu nggak bisa mencari tempat tidur sendiri gitu kan, karena ya bahaya juga kalau mereka mencari tidur sendiri yang pendek-pendek kan, banyak kucing, banyak ular juga di sini teman-teman, ada tikus juga gitu, dan ada juga garangan itu bisa memakan burung, karena burung kita pernah dimakan juga dulu. Untuk burung debiaknya satu itu dimakan garangan yang ada di pohon-pohon salak di belakang rumah teman-teman. Oke, dan sampai di sini nih kameranya masih diganggu saja sama burung ya. Jadi ya gimana lagi, gambarnya jadi goyang-goyang seperti ini. Namun kita tetap fokus kepada burung-burung jalak yang lain gitu kan. Setelah yang satu pasang dikandangkan, ternyata yang lain bisa turun juga seperti ini, bisa diperlihatkan dalam video. Itu juga ada burung kutilang di sana ya teman-teman. Padahal kutilangnya itu ada beberapa ekor, namun di sini hanya terlihat 1-2 saja. Dan itu yang sedang bergelombolan di situ adalah burung jalak boni yang masih muda. Jadi itu burung yang jarang pulang sebenarnya, tapi kali ini mereka menampakkan diri pada hari ini. Dan itu ada burung kutilang juga pada turun ya teman-teman. Dan untuk jalak yang muda-muda itu nggak mau narung dengan burung-burung yang lain yang baru kita lestarikan, seperti burung murai. Di sini bisa aman ya itu, walaupun mereka itu berdampingan dengan burung jalak, karena burung jalak ini masih muda. Jadi mereka nggak suka menarung burung-burung yang ada di sekitar gitu, malah mereka mau bareng gitu kan, makan bareng dan main bareng di sini. Oke, dan kita juga bisa memperlihatkan burung LB yang tadi kita ceritakan ya. Jadi ini udah kita lepaskan, dulu pernah bersarang tapi karena kita kandangkan jadi kurang bagus juga, tenaganya kurang fit, jadi mereka nggak netas, sehingga kita melepaskan dan ini udah bisa keluar masuk ke kandang teman-teman. Ya jadi udah bisa masuk ke kandang mencari sarang. Nah kalau udah kayak gini biasanya untuk telurnya itu 100% menetas gitu kan, karena burung ini sudah fit untuk makannya cukup. Walaupun mereka kesusahan mencari makan di alam sini, tapi mereka tetap bisa saja mencari makan gitu, karena burung ini biasanya untuk kulit kayu pun mau makan gitu. Oke, dan kita masih fokus kepada burung murainya ya, yang kita pelajari untuk keluar masuk di kandang. Dan nanti kalau sudah besar ya kita mau coba lestarikan seperti apa gitu, apakah mereka mau bertahan di sini gitu ya. Nah seperti burung debiak, bertahannya itu kalau masih kecil aja. Kalau udah berjodoh, udah berkembang biak, menjauh mencari tempat yang sesuai dengan tempat mereka yang asli gitu. Biasanya itu di padang-padang rumput. Kalau di sini yang betah itu ya burung-burung perenjak, burung ciblek sebenarnya di sini. Burung-burung yang suka di tempat-tempat yang adem gitu kan. Tapi ya sayangnya di sini masih ada predator-predator yang tidak kita ketahui gitu kan. Oke, kita lihat untuk burung jalak boni yang masih muda itu bentuknya seperti itu, belum meling ya, jadi bulunya itu masih jelek banget gitu kan. Oke, dan ini masih kita fokus sama burung apa nih, burung debiak ya. Itu burung debiak kita dapatkan masih kecil, dan burung yang sebenarnya itu mau mati dulu, tapi alhamdulillah sekarang udah besar. Ini saya bawa dari daerah Wonosobo kemarin. Ini udah bisa kita pelajari untuk keluar masuk kandang, agar dia juga bisa melajari burung murai Cina gitu kan, karena burung murai itu agresif banget. Nah kita satukan dengan burung ini agar burung murainya itu ngikut Cina ya, cuma jalan-jalan di sini, muter-muter di sini, semoga aman sampai besar gitu. Jadi kita tadi bahas penjodohan burung jalak ya. Ini ada sedikit bocoran, yaitu kalau yang dijodohnya itu di dalam kandang itu memang kalau jodohnya nggak beneran ya, karena mereka dipaksa ya, kadang telurnya cuma 2 ya, ada yang 3, kadang ada yang nggak netas juga gitu kan ya. Jadi mungkin kita bisa membuat videonya untuk ya bahas itu ya teman-teman, untuk di lain kesempatan. Oke, di sini ada burung anis juga yang terlihat nih, burung anisnya turun. Kita bisa memperlihatkan, kita akan mencoba mengasih makan untuk burung anisnya ya teman-teman.
Ini burung anis yang umurnya udah lama sebenarnya, tapi masih manja ini, masih mau membuka mulut kalau kita ngasih makan gitu kan. Karena emang pada dasarnya burung ini kita pelihara dari cindil banget gitu kan. Ini masih ada dua teman-teman, masih ada jantan dan betina sebenarnya. Karena dulu kita pelihara 3, tapi karena udah pada berjodoh, jadi yang satu itu kabur, nggak mau pulang lagi, walaupun masih kadang-kadang terlihat, tapi nggak di depan rumah seperti ini, jauh dari rumah gitu. Karena di 3 jenis ini mungkin ada yang jantannya satu atau enggak betinanya yang satu, sehingga yang jodoh itu hanya satu pasang gitu kan, pasang jantan betina, jadi yang satunya itu nggak mau bareng, seperti burung ciblek yang kita pisahkan juga seperti itu. Jadi untuk burung anis ini sebenarnya burung yang sangat mengerti dengan sang pemelihara gitu, karena untuk waktunya juga mereka tahu waktunya kita mengasih makan di luar seperti ini kan biasanya pagi. Nah burung ini tuh keluarnya juga pagi gitu, tapi nggak pagi banget, pagi seperti biasa kita jemur untuk burung-burung di sini, yaitu paginya itu jam 8 sampai jam 10 biasanya. Burung-burung anis ini baru kelihatan gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih selamat ya, masih bisa kita videokan di sini. Dan itu untuk burung murainya sudah pada masuk, dan burung debiaknya juga belajar masuk ya. Tapi untuk burung anis ini ya karena nggak pernah di kandang, jadi seperti ini. Dulu waktu kecilnya ya kita kandangkan, tapi setelah dewasa, setelah tahu cara hidup di alam, jadi mereka sudah lupa dengan kandang, nggak mau masuk. Bahkan mereka itu tidurnya nggak tahu di mana teman-teman, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau siang masih biasa gitu kan, karena burung ini nggak pernah ditangkap ya, walaupun jinak nggak bisa kita tangkap teman-teman. Dan kita lihat juga untuk burung-burung yang pada mandi tuh, untuk jalak buni, bentuknya kalau udah jadi seperti itu ya, agak hitam agak merah gitu ya, dan untuk bulunya itu halus banget gitu. Dan kita juga bisa lihat tuh tadi udah masuk lagi tuh untuk burung awon-awonnya ya, si gunting masuk lagi, jadi kita akan membukanya ya, biar mereka keluar lagi nih. Nggak tahu nih kak nutup, padahal tadi nggak nutup ini. Oke. Dan burung sri gunting ini juga burung yang sangat-sangat jinak gitu, jadi nggak mau keluar juga, karena alasannya tuh mereka sendiri nggak ada jodohnya. Sampai sekarang itu kita belum dapatkan jodohnya teman-teman. Dan ini yang pada gundul nih yang di rumah juga burung yang jinak sebenarnya, kalau kita kasih makan ya mau nempel juga di tangan gitu kan. Oke, dan kita lanjut ke burung kacer silangannya anak tunggal ya, seperti di judul videonya nih. Langsung saja kita lihat. Nah, karena dulu pernah kita lihat ada telur 1 dan cindil 1, dan sekarang kita buktikan ternyata masih ada cuma telur ya, cuma telur ini teman-teman. Oh itu ada ya, ini ada anak tunggal yang terlihat di sana, yang mungkin umurnya sudah sekitar 7-8 hari itu udah bulu tatah ya teman-teman. Semoga burung ini bisa kita panen juga ya, selamat sampai kita panen gitu. Dan kita juga bisa melihat untuk burung jalak kebo dan jalak buni, jadi silangan kebo asli dan anakan silangan, jadi silangan disilangkan gitu kan. Kita langsung lihat, ini udah 3 kali bertelur nggak pernah jadi, dan dulu pernah menelur 4 udah kita buang dulu, tapi setelah sebulan ini malah bertelur lagi teman-teman. Jadi bertelur lagi, tapi kita belum pernah mengecek untuk telurnya. Oke, kita lihat ya. Dan ternyata mana nih, ini dudanya ngintip ya, telurnya ada 1, 2, 5 ya, telurnya ada 5, dan ini belum kita cek ada isinya apa enggak gitu kan. Mungkin kalau udah ngeram umur lama sekitar 1 mingguan, kita akan mengecek apakah telurnya ini isi atau tidak gitu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih, salam sukses dari channel Burung Liar.